Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil hakim, al-jawadil karim, al-azizir rahim, alladhi fatara as-samawati wal arda bi qudratihi wa dabbara al-amra fid daraini bi hikmatihi wa ma khalaqal jinna wal insa illa li'ibadatihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi al-abrarit tayyibin at-tahirin wa sahbihi ajma'in wa sallim wa adhim ila yaumiddin, amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulum fid darain amin. Qala wa dhukira fi khabrin akhar annahu alaihi salatu wassalam. Dalam hadis yang lain, paragraf kedua ya, halaman 88, paragraf ketiga. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qala dzalika ayyamal harji." Hari itu atau hari yang disebutkan Nabi pada hadis sebelumnya, hari itu di mana manusia harus mengurangi bergaul dengan banyak orang, mengurangi banyak berkomentar, mengurusin urusan banyak orang, harus membatasi diri, adalah ayyamal harji, hari kekacauan. Qila wa ma ayyamul harji. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa maksud, apa tanda-tanda hari kehancuran itu, hari kekacauan itu?" Qala, Nabi bersabda, "Hina la ya'manur rajulu jalisahu." Tanda-tandanya adalah pada hari itu, hari di mana seseorang itu enggak aman dari atau tidak memberi aman terhadap teman-temannya. Jadi zaman dimana kita nggak merasa aman dari teman kita sendiri. Hari dimana seorang teman bisa mengkhianati temannya. Zaman dimana orang nggak amanah. Jadi terhadap teman sendiri itu bisa jadi lawan. Sekarang kan begitu, Pak. Mungkin ini berteman nanti jadi musuh. Apalagi kalau politik itu hanya beda pilihan aja itu bisa jadi masalah. Waduh, ini luar biasa prediksi Nabi itu. Hari di mana seseorang itu gak aman dari temannya. Kita kan sekarang sama curiga. Apalagi ada Omikron lagi. Waduh, itu tambah lagi itu. Semua serba dicurigai, sehingga ya kita nggak enak berteman sekarang. Ya tapi itu kan sisi kesehatan, nggak apa-apa. Wa dzukira atau wa dzakara Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu fi khabrin akhar lil Harits ibnu Amirah atau Umairah, dibaca Amirah lebih pas. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu juga menyebutkan dalam riwayat Al-Harits bin Amirah, kalau di sini diterjemahkan Umairah, annahu qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini membahas hadis-hadis Nabi ya tentang pentingnya kita tahu diri saat bergaul. Jangan sampai pergaulan melalaikan kita dari Allah. Kata Nabi, in yudfa'an amrik atau an umrik, jika dipanjangkan umur kalian, kalau kalian itu dipanjangkan umurnya, fasayati alaika zamanun katsirun khutaba'uhu, ini hadis populer nih, maka kalian, kata Nabi, akan mendapati zaman di mana katsirun khutaba'uhu, pendakwah itu banyak, tukang pidato itu banyak, penceramah banyak. Qalilun ulama'uhu, tapi ulamanya sedikit. Di tukang ngomong banyak, tapi yang benar-benar paham, yang pakar itu sedikit. Yang sekarang kan kayak gitu. Katsirun su'aluhu,
permintaannya banyak, qalilun mu'tuh, tapi yang ngasih itu sedikit. Banyak orang minta, sedikit yang ngasih. Begitu semua orang pada minta, tapi yang ngasih itu sedikit. Pada minta semua. Al-hawa fihi qaidul ilmi. Pada hari itu hawa nafsulah yang menuntun ilmu. Jadi ilmu ngikut sama hawa nafsu pada hari itu. Jadi hawa nafsu yang menjadi pimpinan, yang menjadi pengarah, ilmu ngikut malah. Qala, maka seseorang bertanya kepada Nabi, wa mata dzalika ya Allah, ya Rasulullah, zaman itu kapan? Wa mata dzalika, emang kapan kejadian itu? Di mana orang-orang banyak tukang pidato, tukang ngomong, sedikit ulama, yang banyak orang minta, sedikit orang ngasih. Hawa nafsu menjadi tuntunan. Kapan itu ya Rasulullah? Qala, maka Rasulullah bersabda, nah ini ciri-cirinya lagi. Kata Nabi, idza umitatis shalah, ketika salat ditinggalkan. Umitat itu ya salat dimatikan. Ketika salat diabaikan, wa kubilatir rasya, wa kubilatir risya atau warusya. Ketika orang-orang pada menerima risya itu apa ya, suap lah ya suap. Ketika orang-orang senang menerima suap. Wa yuba'uddin bi'aradin yasirin minad dunya, dan ketika dunia itu dijual dengan harga yang sedikit dari dunia ini. Jadi akhirat, agama pun ditukar dengan dunia. Maksudnya agama ditukar dengan dunia. Agama rela dikorbankan demi dunia gitu maksudnya. Demi dunia agama itu jadi korban. Yang mestinya untuk akhirat ditarik ke dunia ini. Yang mestinya jadi nuntut ilmu untuk lillah ditarik ke sini. Tujuannya nyari dunia. Ibadah mestinya untuk akhirat ditarik ke sini. Jadi dijual. Agama itu dijual untuk dunia. Fannaja, maka kata Nabi, fannaja'a wayhaka thumman naja'a, maka carilah jalan keselamatan, jangan sampai kalian celaka. Cari jalan keselamatan pada hari itu. Apa artinya? Jangan larut, jangan ikut tenggelam. Menyendirilah, banyaklah menyendiri. Maka kata Imam Al-Ghazali di halaman 89, qultu, aku katakan, kata beliau, wa jami'u ma dzukira fi hadhil akhbar tarahu bi'ainika fi zamanika wa ahlihi. Semua yang disebutkan itu dalam hadis-hadis di atas itu kan sudah nyata sekarang, Pak. Yang disampaikan Nabi itu kan semua yang tadi itu kan sudah nyata sekarang. Maka kata beliau, kalian sudah lihat dengan mata kepalamu pada zaman ini. Maka kata beliau, fanzur li nafsika, maka perhatikan baik-baik dirimu. Perhatikan baik-baik, renungkan baik-baik. Summa inna salafas salihah ridwanullahi alaihim ajma'u ala tahdhiri min zamanihim wa ahlih. Kemudian para orang-orang saleh, salafus saleh, para ulama-ulama yang saleh terdahulu, ridwanullahi alaihim, semoga Allah meridhoi mereka semua, mereka sepakat untuk mewaspadai zaman yang penuh fitnah ini, wa atharul uzlata, dan mereka memilih untuk beruzlah, menyendiri, berlepas diri dari orang-orang, wa amaru bidzalika, bahkan mereka memerintahkan itu, wa tawasau bihi, dan mewasiatkan untuk beruzlah, untuk tidak banyak
bergumul dengan orang. Wala syakka annahum kanu absara wa ansaha, dan enggak diragukan lagi bahwa mereka itu adalah orang yang lebih jeli, lebih hati-hati, wa ansaha, dan lebih diharapkan nasihatnya, diharapkan kebaikannya. Mereka kan orang-orang yang lebih benar daripada kita, lebih jeli dalam melihat persoalan, dan mereka menyuruh untuk hati-hati terhadap orang. Wa anna zamana lam yasir ba'dahum khairam mimma kana, dan zaman dari zaman ke zaman tidak mungkin makin zaman itu makin baik. Maksudnya gini, zaman itu kan makin belakang itu makin rusak, Pak. Itu sudah kaidah itu. Maka kata Nabi, khairul qurun qarni, sebaik-baik zaman ya zamanku, kata Nabi. Tsummal ladzina yalunahu, lalu setelahnya. Jadi makin ke belakang itu makin rusak. Jadi zaman Nabi paling bagus, nanti lalu pada zaman sahabat, lalu tabi'in terus. Itu makin ke belakang, makin ke sini itu makin ngaur, makin rusak, makin bejat. Makin penuh dengan kehancuran. Makin ke sini itu makin rusak, makin masalah. Maka kata Imam Ghazali, lo pada ulama-ulama saja terdahulu, salafus saleh, ulama terdahulu aja udah hati-hati, udah mengatakan hati-hati terhadap zaman dunia ini. Apalagi sekarang kan, yang makin hari bukannya makin baik tapi makin rusak. Gimana itu, Pak? Dulu aja para ulama itu memberikan warning, hati-hati terhadap pergaulan dengan orang-orang. Jangan disibukkan dengan banyak orang. Dulu tuh padahal makin hari makin rusak, makin hancur. Apalagi sekarang gitu. Jadi enggak ada zaman yang makin hari makin baik. Itu bal asyarra wa amarra, bahkan makin rusak dan makin pahit. Wa huwa ma dzukira an Yusufa ibni Asbatin annahu qal. Dan ini sesuai dengan yang disebutkan dari Yusuf bin Asbat. Kata Yusuf bin Aswad annahu qal sami'tu Tsauriyya, ini sahabatnya Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ini Sufyan Ats-Tsauri itu gurunya Imam Syafi'i, termasuk Sufyan bin Uyainah. Kata Sufyan Ats-Tsauri, yaqulu, ia berkata, wallahi alladzi la ilaha illahu laqad halatil uzlatu fi hadzal zaman. Demi Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, sekarang ini sungguh sudah dibolehkan atau dianjurkan uzlah, untuk beruzlah pada zaman ini. Jadi pada zaman Sufyan Ats-Tsauri saja itu sudah harus, orang sudah dibolehkan untuk uzlah. Qultu, maka kata aku mengatakan, kata Imam Al-Ghazali, wala in halat fi zamani, kalau pada zamannya Sufyan Ats-Tsauri sudah dibolehkan untuk uzlah, fa fi zamanina hadza wajabat wafturidat, maka pada zaman kita sekarang ini itu sudah wajib. Zaman Sufyan Ats-Tsauri aja udah dianjurkan atau dibolehkan uzlah, ya kalau zaman sekarang ini kata Imam Ghazali itu sudah wajib, karena sekarang sudah lebih rusak. Nah, kalau zaman Imam Al-Ghazali aja sudah wajib, gimana kalau zaman sekarang? Itu lebih harus lagi. Apa di atasnya wajib lu? Lebih wajib lagi. Jadi memang rusak, Pak. Sekarang ini kita harus tahu. Maaf, ini pengajian yang memang menjurus ke tentang pergaulannya, tentang banyak uzlah ini. Memang banyak kita harus membatasi diri, tapi nanti kita harus proporsional juga memahami pembahasan ini. Jadi ini bukan berarti kita nggak usah berteman. Nanti akan dijelaskan. Jangan salah paham dulu. Pulang dari sini semua kontak di HP-nya dihapus semua nanti.
Oh nggak waduh bahaya katanya kalau kita punya teman. Ntar dia dikit-dikit ngechat, dikit-dikit ngobrol, nelpon, hapus saja. Hati-hati juga. Ini nanti ada penjelasannya, Pak. Sabar dulu ya. Jadi kata Imam Ghazali, kalau zamannya Sufyan Ats-Tsauri aja dibolehkan, kalau sekarang udah wajib. Nah kalau sekarang kita yang sekarang ini tahun 2022 ini kayak gimana itu keharusan untuk berlepas diri dari banyak orang. Wa an Sufyan aidan annahu, dan juga diriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri annahu kataba ila Abbadin al-Khawas rahimahullah. Suatu ketika beliau menulis surat ya nge-WA kalau sekarang itu ngirim pesan kepada Imam Abbad al-Khawas. Ulama pada zamannya dulu itu kan ulama-ulama saling memperingati, saling kirim surat. Nah, Sufyan Ats-Tsauri ini ngirim surat ke Abbad al-Khawas. Apa isi suratnya? Amma ba'du. Isi suratnya. Fa innaka fi zamanin kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum yata'awwadzuna billahi min ad yudrikuhu. Kata Sufyan Ats-Tsauri kepada Abbad, amma ba'd. Setelah amma ba'd dia bilang ini. Fa inna kalian itu atau Anda berada pada zaman yang sahabat Rasulullah itu meminta kepada Allah, berlindung kepada Allah untuk bisa sampai hidup di zaman itu. Jadi sahabat Nabi itu kan pengennya sesama dengan Nabi, dan para sahabat itu nggak mau hidup terus sampai pada zaman kehancuran. Kan Nabi tadi dalam hadis yang sebelumnya Nabi bilang ada zaman akan kayak gini, zaman kehancuran. Nah sahabat udah, ya Allah emang kapan itu? Jadi mereka itu sudah nggak mau ketemu zaman itu. Nah kata Sufyan ini kepada Abbad, kalian itu berada pada zaman yang para sahabat Nabi nggak mau ketemu zaman itu. Sementara kita berada di zaman itu. Para sahabat itu nggak mau hidup di zaman kita ini, Pak. Berlindung kepada Allah jangan sampai hidup sampai zaman penuh kehancuran. Sementara kita berada di zaman itu. Fima balagna walahum minal ilmi ma laysa lana. Padahal kita semua tahu bahwa mereka para sahabat punya ilmu yang kita nggak punya. Artinya ilmu mereka lebih banyak. Ilmu mereka lebih banyak, dididik langsung oleh Rasulullah. Itu saja nggak siap dengan zaman kayak sekarang. Fakaifa bina hina adraknahu ala qillati ilm. Maka bagaimana dengan kita yang berada di zaman yang penuh kehancuran ini, yang para sahabat nggak mau berlindung kepada Allah dari zaman ini, sementara kita berada di zaman itu, sementara ilmu kita lebih sedikit daripada sahabat. Sahabat aja ilmunya banyak, diajar oleh Nabi, itu pun gak siap dengan zaman yang penuh kehancuran ini. Apalagi kita yang ilmunya lebih sedikit daripada sahabat, malah hidup di zaman ini. Waqillati sabrin, bukan hanya kita itu kurang ilmu, Pak. Kita juga waqillati sabrin, kita ini kurang sabar. Ya jelas lah, kesabaran para sahabat itu, sabaran kita nggak ada apa-apanya. Waqillati a'wanin 'alal khair, dan sekarang itu kurang orang yang bisa menolong terhadap kebaikan. Kita kan biasanya tolong menolong. Coba kalau kita sekarang tolong menolong kan pasti ada sesuatu di balik itu. Zaman kita kayak gitu, Pak. Kalau mau menolong orang mikir-mikir, untungnya apa? Kan ya ada sih memang orang yang nolong itu tulus, tapi kan kebanyakan orang nggak gitu, Pak. Nolong itu mesti mikir. Ini kalau ditolong bener gak nih orang nih? Jangan-jangan sekarang ditolong dia besok malah menjatuhkan, kan gitu. Bapak misalnya ada jabatan mau mengangkat orang, kan mikir. Ini kalau orang kalau diangkat bahaya nggak? Jangan-jangan sekarang kita yang ngangkat, nanti besok kita nggak diangkat, nggak ditolong. Jadi sekarang itu tolong menolong dalam kebaikan itu sedikit.
Wa kadri minad dunya, dan dunia sudah keruh lah, banyak masalah, banyak fitnah. Wa fasadi minan nas, banyak kerusakan dari orang lain. Orang-orang banyak berbuat rusak, banyak menjatuhkan. Maka fa'alaika bil amril awal wa 'alaika bil uzlati wa tarkil jadali wa tarki mukhalatatin nas. Maka hendaklah kalian, kata Sufyan, hendaklah kalian untuk beruzlah, melepaskan diri dari orang banyak, dan watarki mukhalatatin nas, jangan banyak bergabung dengan banyak orang, berlepas diri dari mereka. Ini zamannya Sufyan Ats-Tsauri sudah kayak gitu, Pak. Jangan banyak bergaul, jangan banyak bergumul dengan orang banyak, jangan banyak ngurusin banyak orang. Fa inna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala, karena sesungguhnya Sayyidina Umar itu mengingatkan, kata Sayyidina Umar, fil uzlati rahatun min khulata'is su, dalam uzlah itu ada rahah, ada istirahat, ada ruang, min khulata'is su, untuk berlepas diri dari rahatun min khulata'is su, kita bisa berlepas diri dari khulata'is su itu bergumul atau bergabung dengan keburukan-keburukan. Jadi dengan uzlah kita bisa melepaskan diri dari banyak keburukan gitu. Dalam bergaul itu banyak bahayanya. Ini harus dijelaskan benar. Wa fi mithli hadza qila, ini ada syair ya. Syair ini bagus nih. Ini pengajian berat-berat, Pak. Mohon maaf ya, pembahasan kali ini agak berat, ekstrim ini. Tapi ya inilah ala tasawuf kayak gini. Harus ada saatnya kita harus lepaskan semua orang. Jangan banyak bergaul, harus ada saatnya kita harus menyendiri, memikirkan nasib sendiri. Tapi ada saatnya kita harus membantu orang lain, menasihati orang lain, bergaul dengan orang lain. Jadi jangan sampai disalahpahami ini. Ini yang dimaksud adalah bergaul dengan orang-orang yang melalaikan kita dari Allah. Harus hati-hati benar. Ada diskusi, ada apa, pertemuan apa yang melalaikan dari Allah, hati-hati. Wa fi mithli hadza qila, disebutkan dalam syair, hadza zamanul ladzi kunna nuhadhiruhu an fi qaul Ka'b wa fi qaul Ibnu Mas'ud. Zaman ini adalah zaman yang telah diperingatkan oleh Ka'ab dan Ibnu Mas'ud. Jadi zaman ini zaman yang telah diperingatkan oleh para sahabat Nabi. Dahrun bihil haqqu mardudun bi ajma'ih wa dzulmu wal baghyu fihi ghairu mardudi. Zaman ini adalah zaman di mana kebenaran ditolak rame-rame, kezaliman dan kejahatan justru diterima rame-rame. Zaman ini yang kebenaran menjadi apa itu? Kebenaran jadi ditolak, ya. Kebenaran itu jadi aneh. Tapi kezaliman, kejahatan itu jadi biasa gitu. Coba. Sekarang kan gitu. Orang yang ke masjid itu aneh. Tapi kalau orang keluyuran kemana-mana itu malah keren. Sekarang kan zaman kayak gitu. Orang pakai jilbab itu dicurigai segala macam. Tapi orang berpakaian terbuka itu malah dianggap biasa. Hati-hati ya zaman kayak gini. Indama hadza walam tahdus lahu iyarun walam tahdus lahu ghiyarun lam yubka maitun walam yufrah bimauludi. Kalau terus-terus zaman ini nggak ada perubahan, nggak diperbaiki, kerusakan ini dibiarkan terus, maka nanti akan sampai pada masa di mana orang mati nggak ditangisi, orang lahir nggak senang, nggak
nggak bahagia. Nanti akan ada zaman, Pak, kita akan, kalau ini dibiarkan terus, nanti akan sampai pada orang meninggal tuh nggak ditangisi lagi. Orang yang lahiran, orang nggak senang, karena saking nggak adanya simpati ke orang lain. Sekarang kan masih mending ya, masih mending lah kalau sekarang ya, masih orang meninggal kan masih ditangisi. Artinya masih ada simpati ke orang. Ini kalau dibiarkan, Pak, kerusakan sekarang dibiarkan. Ini kata syair, bukan hadis ini ya, syair aja. Syair itu ya orang bisa aja membayangkan sesuatu, namanya syair. Jadi kalau ini dibiarkan nanti akan sampai di mana orang-orang yang meninggal gak ada yang nangisin. Waduh, kacau. Orang lahir nggak ada yang nggak senang. Sekarang kan kita kalau ada lahiran masih senang, alhamdulillah, barakallah fil mauhubah kan, mabruk. Kan sekarang kalau ada orang lahiran kan masih dikasih ucapan selamat. Kalau orang meninggal kan masih dikirimin ya, walaupun hanya stiker innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena sistemnya serba stiker, Pak. Mudah-mudahan sih dibaca. Hati-hati ya orang yang meninggal. Apalagi dikasih lahul fatihah, tapi nggak baca al-fatihah, mau ditulis doang lahul fatihah. Wah, hati-hati itu jadi utang nanti. Mending ya kalau nulis innalillahi, stiker innalillahi itu dibaca, sambil dibaca. Atau dikasih ya mudah-mudahan diampuni dosanya lahul fatihah, itu harus baca fatihah beneran ya. Dan ngirim fatihah tapi bahkan naskah fatihah di copy paste doang. Hari ini di copy paste kirim surah al-fatihah, padahal dia nggak baca. Wah, malaikat nggak terima kalau cuma copy paste. Malaikat harus baca itu. Walaqad wajadtu an Sufyan ibni Uyainah annahu qala. Kata Imam Ghazali, kita juga menemukan pesan dari Sufyan bin Uyainah. Ini ulama yang lain ya. Jadi Sufyan itu ada dua, Sufyan Ats-Tsauri dan Sufyan bin Uyainah. Kata beliau Sufyan bin Uyainah annahu qala qultu lis-Tsauri, aku katakan kepada Sufyan Ats-Tsauri. Jadi sesama Sufyan menasihati. Sufyan bin Uyainah ngomong ke Sufyan Ats-Tsauri. Apa kata Sufyan Ats-Tsauri? Ausini. Sufyan bin Uyainah, kasih aku nasihat dong. Faqala, maka Sufyan Ats-Tsauri bilang gini. Jadi kata Sufyan bin Uyainah, qultu lis-Tsauri, aku ngomong ke Sufyan Ats-Tsauri, wahai Sufyan Ats-Tsauri, kasih aku nasihat dong. Faqala, maka Sufyan Ats-Tsauri bilang, aklil, ini nasihatnya. Jadi dari Sufyan Ats-Tsauri ngasih nasihat ke Sufyan bin Uyainah. Apa kata Sufyan Ats-Tsauri? Aklil min ma'rifatin nas, kurangi mengenal banyak orang. Qultu yarhamukallah. Nah, ini diskusinya bagus nih, Pak. Jadi kata Sufyan Ats-Tsauri, nasihatnya jangan banyak kenal orang. Aqlil min ma'rifatin nas. Qultu, aku bilang, kata Sufyan bin Uyainah, yarhamukallah, alaysa qad jaa fil khabri, semoga Allah merahmatimu. Bukankah ada hadisnya, ada kabar dari Nabi, katanya aktsiru min ma'rifatin nas fa inna likulli mu'minin syafa'ah. Loh, kan Nabi bilang aktsiru min ma'rifatin nas, perbanyak mengenal orang, karena fa inna likulli mu'minin syafa'ah, karena setiap mukmin itu bisa memberikan syafaat, bisa memberikan bantuan, pertolongan. Wah, ini diskusi nih. Kata Sufyan Ats-Tsauri, kurangi mengenal banyak orang atau bergaul dengan orang, jangan terlalu banyak teman, katanya. Lalu kata Sufyan bin Uyainah, loh, kan Nabi bilang perbanyak teman. Gimana ini? Nabi bilang perbanyak teman karena setiap mukmin itu bisa memberi syafaat. Berarti kan makin banyak teman, makin banyak yang bisa memberi syafaat.
makin banyak yang bisa memberi bantuan lah. Kita kan butuh bantuan Pak, dunia akhirat kan butuh bantuan. Jadi kalau banyak teman, banyak yang bisa bantu. Kok disuruh ngurangin teman gimana ini? Nah, keren. Qala, maka Sufyan Ats-Tsauri jawab. Ini jawabannya, jawaban wali ini. La ahsibuka ra'aita qad ma takrahu illa mimman ta'rifu. Qultu ajal summa mata. Ternyata Sufyan Ats-Tsauri udah mau meninggal. Lalu dia bilang, dia jawab, aku tidak mengira, aku tidak menyangka bahwa kamu itu akan melihat sesuatu yang kamu benci sedikit pun kecuali dari orang yang kamu kenal. Ini bahasa sulit ini. Dia kata Sufyan Ats-Tsauri, betul, Nabi menyuruh kita memperbanyak teman, tapi hati-hati. Kita itu kan melihat yang kita benci, melihat sesuatu yang kita benci, itu kita bisa membenci sesuatu itu terhadap orang yang kita kenal. Tahu nggak Pak? Maksudnya apa? Kita Pak, gini, Bapak kalau membenci sesuatu, membenci seseorang, pasti orang itu dikenal. Pernah nggak Bapak membenci orang yang nggak dikenal? Ya mungkin bisa saja Bapak marah terhadap orang yang nggak dikenal, tapi kan itu sebentar. Misalnya lagi jalan diserempet, kurang ajar loh. Tapi kalau orang nggak dikenal kan selesai. Pergi gitu udah selesai. Tapi coba kalau orang yang dikenal, wah di WA lagi, telepon segala macam. Jadi kalau orang yang dikenal Pak, itu urusannya lama, urusannya panjang. Kita bisa, Bapak kalau menggosipkan orang, pasti orang yang digosipkan itu pasti orang yang dikenal. Jadi kita melihat keburukan orang, itu orangnya pasti dikenal. Maka kata Sufyan Ats-Tsauri, jangan banyak kenal, karena nanti kalau banyak yang kamu kenal, kamu akan melihat banyak keburukan. Jadi ilmu wali Pak ya. Tapi Bapak nggak usah ngikutin kalau ini mah. Ya tahu aja lah. Ini berat, di kelas berat ini. Kita itu menceritakan ini orang ini begini, orang ini begini, karena gara-gara dikenal kan. Bapak itu ngomongin orang karena dikenal. Makanya hati-hati mengenal orang. Saya nggak, kalau saya sih ya baca ini, tapi nggak menyarankan mengurangi teman. Tapi hati-hati banyak kenal. Itu bisa Bapak menemukan keburukan-keburukannya. Coba Pak, orang yang paling kenal orang yang paling banyak keburukan yang Bapak tahu siapa? Pasti orang terdekat. Pasti istri, istri siapa? Kita kan tahu semua kekurangannya. Karena kenapa? Kita kenal. Jadi gara-gara kita kenal, kita semua orang ini begini, orang ini begini, orang ini begini, orang begini. Udah kata Sufyan, udah nggak usah kenal. Repot nanti. Nasihatnya luar biasa. Qultu ajal, lalu aku jawab, kata Sufyan bin Uyainah, oh kalau itu iya benar itu. Jelas ya diskusinya ya. Jadi dari diskusi ini dua Sufyan ini kita jadi tahu bahwa bukan berarti nggak boleh kita kenal banyak orang, karena Nabi dalam beberapa hadisnya nyuruh kita memperbanyak teman bergaul. Tapi hati-hati, banyak teman itu banyak beban. Kita bahas sedikit lagi. Summa mata, setelah menyampaikan pesan itu beliau wafat. Sufyan Ats-Tsauri wafat. Nah, masih ada lanjutannya. Fara'aituhu ba'da mautihi fil manami bihijajin. Maka kata Sufyan bin Uyainah, setelah wafat beberapa tahun kemudian aku mimpi ketemu Sufyan Ats-Tsauri. Dan lanjut di mimpi. Lanjut di mimpi. Ketemu dalam mimpi. Fakultu ya Aba Abdillah ausini. Nah, karena dulu kan waktu hidup minta nasihat. Nasihatnya jangan banyak kenal orang. Nah setelah meninggal ketemu lagi minta nasihat lagi nih Sufyan bin Uyainah. Ya Abu Abdillah, wahai Abu Abdillah,
maksudnya Sufyan Ats-Tsauri, sini kasih nasihat lagi dong gitu. Dulu kan sebelum meninggal panjenengan ngasih nasihat ke saya, jangan banyak kenal orang karena gini. Nah sekarang panjenengan sudah meninggal, tapi kita ketemu ini dalam mimpi, kasih nasihat lagi dong gitu. Faqala, maka kata Sufyan Ats-Tsauri lagi dalam mimpi itu, aqlil min ma'rifatin nas mastata'at. Sama nasihatnya, Pak. Kurangi mengenal banyak orang mastata'ta, sesuai kemampuanmu. Ya, kamu harus mengurangi mengenal banyak orang, tapi sesuai kemampuanmu saja. Enggak usah dipaksakan. Fa innat takhallusa ma'ahum syadid. Karena berlepas diri dari orang itu berat. Tidak mengurusin masalah orang itu berat. Mengendalikan diri dari mengurus, memikirkan, membahas, menggosipkan orang lain itu kan berat. Menahan diri kita dari membahas orang kan berat. Coba Pak, gini ya. Misalnya ada orang menggibah. Dua orang ini menggibah. Ini ngomong, yang sana mendengar tentang orang lain. Kita yang kenal korban itu, yang diceritakan itu kan berat untuk tidak ikut ngobrol. Pastikan kita, oh iya benar itu. Kan menahan diri dari ikut nimbrung gitu. Kan menahan dirinya kan berat. Kenapa? Karena kita juga kenal orang itu. Bapak membenci orang siapa gitu. Itu lagi dia omongin, pasti bapak ikut kan? Pasti ikut, iya benar, karena gara-gara kita kenal. Jadi kata beliau, berlepas diri dari orang itu berat sekali. Kita untuk tidak membahas orang, tidak menceritakan orang itu, menahan diri itu berat sekali. Maka sudah kurangi mengenal banyak orang. Wa qad qila fi ma'na hadzal khabar, di dalam ada nazam lagi, wa qad qila fi ma'na hadzal khabri nazman, ada syair lagi, tapi insyaallah mungkin nanti pertemuan berikutnya kita akan bacakan. Sabar Pak ya pembahasan ini. Jadi kita ini sekali lagi bukan menyuruh Bapak atau Ibu untuk mengurangi teman, tapi hati-hati. Dengan banyak kenal itu berpeluang kita tahu kekurangannya dan menceritakan kekurangannya. Tidak gitu aja. Minimal kita tahu. Dengan banyak kenal kita jadi berpeluang banyak mengenal, mengetahui kekurangan orang, dan kita bisa mencela. Semua orang yang kita celah pasti karena kita kenal. Pernah nggak Bapak mencela orang yang nggak dikenal? Mungkin pernah, tapi sesaat aja. Tapi yang kita celah berlama-lama, bahkan kita jadikan status Facebook, status WA, itu pasti orang yang kita kenal. Maka ternyata dengan mengenal orang itu terbuka ruang untuk mengenali kekurangannya dan menceritakan kekurangannya. Dan itu pasti dosa. Jadi kalau kenal, pastikan kenal kebaikannya aja. Kenal kebaikannya saja, keburukannya. Makanya kenapa itu Pak ya, kenapa kita itu dalam Islam itu dilarang menceritakan keburukan. Karena yang diharapkan sebenarnya orang itu dikenal baiknya. Islam itu pengennya yang semua orang punya kekurangan Pak, semua orang punya keterbatasan, punya masa lalu. Tapi Islam itu menginginkan yang dikenal, yang diceritakan itu sisi baiknya. Islam pengen itu. Jadi Bapak, kita harus latihan lah ya, menyembunyikan keburukan, kekurangan orang. Jangan diceritakan. Tapi kita itu kurang asik kalau yang diceritakan itu kebaikan itu kurang asik. Kalau yang diceritakan itu, yang diomongin, yang diobrol itu keburukan apa, wah itu asik sekali. Gurih bener, ngomongin keburukan orang itu gurih. Kayak dengan ngaji ini kita jadi tahu. Gitu. Sedangkan selama ini dikiranya, ayo kenal orang sebanyak-banyaknya.
Nggak tahu ternyata di balik kenal banyak orang itu ada bahayanya. Semua orang yang kita kenalkan, kita pasti tahu keburukannya. Makin akrab, makin banyak keburukan yang muncul, yang kita tahu. Sebelum kenal nggak tahu kekurangannya, tapi setelah kenal, makanya hati-hati, jangan sampai menjadi jalan kita menghibah. Kita lupa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus, kesimpulannya adalah harus proporsional dalam mengenal orang dan tetap waspada. Jadi ngaji kayak gini tuh memang yang dicari itu, yang dibahas itu sisi bahayanya, sisi bahayanya. Kemarin kita sudah tahu sisi bahayanya punya harta, tapi punya sisi baik, punya harta banyak kan ada sisi baiknya, tapi yang diwaspadai sisi buruknya. Kita kadang-kadang lalai gitu, lengah dari sisi buruknya. Minimal semua kita tahu, dari harta kita tahu oh bahayanya ini, bergaul bahayanya gini. Itu jangan sampai bergaul melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti berikutnya lebih berat lagi, lebih dalam lagi. Nanti akan sampai di pembahasan kita jadi nggak ikhlas. Itu gara-gara ada orang loh, Pak. Coba kalau andai kata Bapak hidup di dunia ini sendirian, andai kata di dunia ini Bapak sendirian, mungkin nggak ria, takabur? Jadi ria, pamer itu ya gara-gara ada orang, Pak. Nah karena itu hati-hati. Dipastikan orang yang kita kenal itu nggak menghalangi kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ibu ini nggak terkaget-kaget ya dengar kajian ini. Kok gitu amat? Ya minimal kita tahu Bu ya. Kalau nggak bisa mengamalkan, minimal kita tahu oh dari pergaulan itu bahayanya ini, yang harus diwaspadai gini. Ini nggak seenaknya saja bergaul dengan orang. Makanya latihan mendoakan orang banyak tuh. Oke, cukup sekian, wallahu taala alam. Nggak usah banyak-banyak aja, ini berat ini, tambah terus nih. Nanti nggak bisa berdiri nih. Al-Fatihah.